Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Selviana Lembong dengan NPM akhir 150. Di sini saya akan mempresentasikan hasil analisis saya yang berjudul pengaruh frekuensi makan per hari terhadap frekuensi makan ayam geprek mahasiswa UPN. Nah, yang pertama di sini saya akan membahas latar belakangnya, yaitu saya memilih analisis ini karena ayam geprek ini menjadi makanan populer di kalangan mahasiswa dan masyarakat perkotaan. Banyak yang beranggapan bahwa semakin sering seseorang makan dalam sehari, semakin sering pula mereka mengkonsumsi ayam geprek dalam sebulan. Namun, apakah anggapan ini terbukti secara data? Nah, faktanya kebiasaan makan seseorang dipengaruhi oleh faktor dari uang saku, selera pribadi, lokasi warung, atau pengaruh teman. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk menguji apakah benar ada hubungan signifikan antara frekuensi makan sehari dengan kebiasaan konsumsi ayam geprek dalam sebulan. Nah, penelitian ini dilakukan untuk memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai hal tersebut. Dengan memahami pola konsumsi yang sebenarnya, kita dapat melihat apakah faktor rutinitas makan harian memang relevan atau justru faktor lain yang lebih berperan. Namun pada akhirnya penelitian ini bukan hanya sekedar menguji hubungan statistik antara dua variabel, tetapi juga berupaya membuka wawasan tentang kebiasaan makan modern yang semakin dinamis dan dipengaruhi oleh banyak aspek kehidupan sehari-hari. Namun dari analisis ini saya menggunakan metode penelitian yang saya gunakan, yaitu adalah metode kuantitatif dengan menggunakan teknik non-probability sampling, yang dimana data dikumpulkan melalui kuesioner yang nantinya akan dianalisis menggunakan 4 teknik analisis, yaitu statistik deskriptif, uji Z, kemudian analisis korelasi, analisis regresi. Nah, yang melalui alat analisis yaitu Excel dan statistik itu. Nah, di sini ada statistika deskriptif. Saya sudah menganalisis menggunakannya, yang dimana kita mendapatkan nilai minnya itu jika di frekuensi ayam geprek per bulan yaitu 6,5. Kemudian di frekuensi makan sehari itu ada 2,5 sekian. Nah, lalu standar deviasinya yaitu di ayam geprek per bulan 5,4, lalu di frekuensi makan per hari yaitu 0,6. Kemudian ada sample variance yang dimana hasilnya ialah 29,59 dan 0,38 yang nantinya akan digunakan menghitung dengan tabel Z-test. Nah, di Z-test to sampel ini kita mendapatkan value-nya itu adalah 0,00055 dan hasil Z-nya itu 4,035. Lalu bisa kita lihat di sini berarti p-value-nya lebih kecil daripada alfa, yang sehingga terdapat perbedaan yang sangat signifikan antara rata-rata frekuensi makan ayam geprek per bulan dan frekuensi makan per hari. Nah, ini selanjutnya di tabel korelasi itu terdapat Y dengan X2-nya itu 0,0317 yang berarti sangat lemah dan positif, yang dimana hampir tidak ada hubungan linear antara keduanya. Nah, kemudian ini ada kurva korelasinya yang dimana titik T yaitu 0,17. Ini adalah nilai uji statistik dari data kita. Kemudian garis putus-putus di min 2,05 itu dan 2,05 adalah batas signifikannya. Dan di bagian 0,17 ini berada di antara min 2,05 dan 2,05, yang artinya hubungan X dan Y tidak signifikan.
Ini bisa dilihat ya teman-teman kurvanya. Nah, selanjutnya di sini ada hasil uji regresi, yang dimana model regresinya itu Y sama dengan 5,812 ditambah 0,276 X2. Uji signifikan model di ANOVA-nya itu F hitung 0,0291 dan p-value-nya itu 0,8655. Maka model tidak signifikan atau p-value itu lebih besar daripada 0,05. Dan lalu di sini ada grafik analisis regresinya. Ini bisa kita lihat. Di sini saya mengambil dua contoh. Yang pertama dari Excel, kemudian yang kedua itu grafiknya dari Statistika Kingdom. Nah, di sini saya mengambil dua perbandingan gambar ya teman-teman. Nih. Tapi hasilnya sama-sama saja, cuman di alat analisis yang berbeda. Baik, di sini saya juga memiliki saran. Di sini sarannya saya membuat dalam dua kelompok, yang dimana yang pertama itu ada bagi pengusaha ayam gepreknya, kemudian yang kedua itu bagi seorang konsumen atau masyarakat. Nah, di sini saya akan bacakan bagi seorang pengusahanya, yaitu lebih berfokuslah kepada strategi pemasaran yang tepat, karena faktor-faktor ini lebih mempengaruhi keputusan pelanggan daripada sekedar kebiasaan makan harian. Nah, di sini seorang pengusaha geprek itu harus lebih berfokus pada diskon, lokasi, kemudian kenyamanan pelanggan, agar para pelanggan itu bisa lebih lebih tertarik lagi untuk membeli gepreknya ya. Kemudian yang kedua itu bagi konsumennya, yaitu harus menyadari bahwa ayam geprek sebaiknya dikonsumsi secara bijak dan tidak berlebihan, serta selalu memperhatikan faktor gizi dan kesehatan saat memilih konsumsi makanan tersebut. Nah, jadi kesimpulan yang bisa kita ambil dari analisis ini ialah tidak ada hubungan yang nyata antara kebiasaan makan sehari-hari dengan seberapa sering seseorang mengkonsumsi ayam geprek dalam sebulan. Angka kolerasi sebesar 0,03 menunjukkan hubungan yang sangat lemah atau hampir tidak ada. Lalu model regresi yang dibuat tidak signifikan, yang artinya kita tidak bisa menggunakan frekuensi makan per hari untuk memprediksi berapa kali seseorang akan makan ayam geprek dalam sebulan. Nilai R-square-nya yaitu 0,001 menunjukkan model hanya menjelaskan 0,1% variasi data yang sangat kecil. Dan ada perbedaan yang sangat jelas antara rata-rata frekuensi makan ayam geprek per bulannya, yang dimana itu 6,5 kali, dengan frekuensi makan per hari yaitu 2,5 kali. Namun perbedaan ini wajar karena kedua variabel mengukur hal yang berbeda. Dan yang terakhir di sini ada daftar pustaka ya. Ini daftar pustaka yang saya dapatkan. Kemudian sekian presentasi saya. Maaf bila ada kesalahan atau kekurangan dari kata-kata saya atau dari analisis saya. Cuma segini yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.